Shalom, shalom. Jumpa lagi dengan channel Community of Miracle. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang eskatologi. Saya sangat percaya bahwa kita dari hari ke hari terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan dan kita memiliki pemahaman-pemahaman yang benar tentang kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya di hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang eskatologi ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, sekali lagi sebelum saya melanjutkan pelajaran ini, saya ingin kita mengetahui ya tentang teori-teori atau pandangan-pandangan tentang eskatologi ini. Sehingga Bapak Ibu kita betul-betul mengambil sikap ya, karena saya percaya bahwa keselamatan itu juga adalah pilihan. Ketika kita memilih Kristus, maka jaminannya ada keselamatan. Dan itu sebabnya ketika kita mempelajari eskatologi, Bapak Ibu juga memiliki hak untuk menentukan ya teori yang mana yang Bapak Ibu uh, pelajari dan pahami. Nah, ada 4 teori yang selama ini saya sudah sampaikan. Yang pertama adalah teori amillennium. Ya, teori ini mereka tidak lagi mengakui adanya masa 1000 tahun, tapi mereka mempercayai bahwa pemerintahan Kristus itu sudah berlangsung ya dari kekal sampai kekal ya. Jadi mereka tidak menerima adanya rapture atau pengangkatan gereja. Mereka juga tidak percaya adanya masa tribulasi dan juga second coming dan masa 1000 tahun damai. Ya. Yang kedua adalah teori post millennium. Nah, teori post millennium ini mereka meyakini bahwa setelah masa 1000 tahun, orang mati akan dibangkitkan, kemudian orang yang hidup akan menghadap pengadilan Kristus. Nah, bagi siapa yang hidup benar, maka akan diselamatkan, tetapi yang melakukan kejahatan akan dihukum, dibuang ke lautan api. Otomatis teori ini juga tidak mengakui, tidak menerima pandangan adanya rapture dan juga tribulasi dan juga second coming ya. Nah, kemudian teori yang ketiga adalah teori pre-millennium historical. Nah, teori ini mereka percaya bahwa gereja nanti akan disempurnakan setelah masa tribulasi ya, masa tribulasi. Ya, jadi gereja akan diangkat, kemudian berjumpa dengan Tuhan di surga, lalu akan datang kembali dengan Tuhan Yesus di bumi, dan kemudian memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun damai. Otomatis pandangan ini tidak menerima pandangan uh, rapture atau pengangkatan gereja, dan mereka mengakui bahwa gereja akan masuk di dalam masa tribulasi. Ya, gereja akan mengalami siksaan. Ya, jadi pandangan ini mengakui bahwa gereja akan mengalami penyiksaan oleh antikris. Ya, dan pandangan yang keempat adalah pandangan premillennium dispensasional. Ya, premillennium dispensasional. Jelas bahwa pandangan ini mengakui adanya teori rapture, ya, kemudian mengakui adanya tribulasi, mengakui adanya second coming, dan juga masa 1000 tahun damai. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu terserah. Ya. Jadi Bapak Ibu mempelajari teori-teori ini sehingga Bapak Ibu betul-betul akan belajar firman Tuhan secara kontinu. Ya, nah, hari ini saya akan menyampaikan beberapa pelajaran tentang dispensasi-dispensasi ini. Nah, kita sudah belajar tentang penciptaan, minggu penciptaan kembali ya. Jadi penciptaan renovasi ya.
Kalau Kejadian 1 ayat 1 adalah kejadian ex nihilo, dari yang tidak ada menjadi ada, sedangkan dalam minggu penciptaan itu adalah penciptaan yang sudah ada direnovasi kembali karena bumi terjadi kacau balau, terjadi gelap gulita, ya, oleh karena Lucifer dicampakkan ke bumi, sehingga Lucifer memporak-poranda bumi ini, ya. Nah, terjadi kegelapan, maka terjadi penciptaan kembali, penciptaan renovasi. Nah, Bapak Ibu, kita sudah belajar tentang penciptaan hari pertama, kedua, ketiga, hari keempat, kelima, dan keenam. Nah, dan hari ketujuh. Nah, pada hari yang keenam itulah Allah menciptakan binatang-binatang, hewan, dan juga menciptakan manusia, ya, manusia. Nah, di sini Bapak Ibu, sebelum manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia hidup dalam masa dispensasi ketiadaan salah, ya. Jadi sebelum manusia jatuh di dalam dosa, setelah penciptaan, manusia hidup dalam dispensasi ketiadaan salah. Di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan seterusnya, saya akan membaca ayat ini. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi masa dispensasi ini manusia hidup dalam ketiadaan salah, ya. Di dalam ayat pasal 2 ayat yang ke-24, ya, ayat yang ke-24 berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Jadi dispensasi ketiadaan salah ini, manusia benar-benar hidup dalam keadaan ketika Tuhan menciptakan mereka. Ya, firman Tuhan jelas berkata bahwa sekalipun mereka telanjang, mereka tidak merasa malu. Ya, jadi ketiadaan salah ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, manusia hidup begitu nyaman, manusia hidup begitu aman di Taman Eden ini. Allah menciptakan taman yang begitu indah, begitu luar biasa, ya, sehingga manusia menikmati Taman Eden, ya, menikmati taman itu. Dan mereka tidak merasa kekurangan, mereka tidak merasa sakit, mereka tidak merasa sesuatu yang membuat mereka menderita, ya. Kenapa? Karena kehidupan mereka adalah kehidupan yang kekal, ya. Kehidupan yang belum dibatasi oleh waktu, ya. Kehidupan yang ketiadaan salah. Jadi luar biasa manusia, ya, Adam dan Hawa ketika mereka diciptakan. Mereka hidup nyaman, mereka hidup damai, ya. Jelas firman Tuhan katakan walaupun mereka telanjang, mereka tidak merasa malu, ya, karena mereka belum dibatasi oleh waktu, ya. Jadi ketika mereka hidup di masa ini, ya, luar biasa, ya, menikmati kehidupan. Tetapi setelah manusia jatuh di dalam dosa, ya, manusia melanggar perintah Tuhan, maka mulailah, ya, manusia mengalami penderitaan, ya. Di dalam pasal yang ketiga, Kejadian pasal 3, ya, manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon yang dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan?
Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, inilah pelanggaran manusia pertama, ya. Ketika mereka tidak mentaati kebenaran firman Tuhan, mereka melencengkan kebenaran firman Tuhan, maka terjadilah kejatuhan manusia. Manusia jatuh di dalam dosa, ya. Manusia jatuh di dalam dosa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dalam dispensasi ini, sejak manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia dipimpin, dikuasai oleh hati nurani. Jadi dispensasi ini disebut dispensasi hati nurani. Kenapa? Karena manusia melakukan segala sesuatu berdasarkan hati nurani, ya, hati nurani. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang terjadi ketika manusia hidup hanya berdasarkan hati nurani, Saudara? Memang hati nurani ini juga seperti, ya, kita mempelajari etika, ya, etika yang disebut etika normatif. Etika normatif itu adalah etika yang mengajarkan tentang baik dan jahat, ya, baik dan jahat. Dan hati nurani itu juga, ya, dalam keputusan-keputusan itu juga membedakan baik dan jahat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ya, saya sedikit memberikan pengertian tentang hati nurani. Pengertian hati nurani yaitu penghayatan tentang baik dan buruk yang berhubungan dengan tingkah laku konkret itu. Hati nurani ini memerintahkan atau melarang kita untuk melakukan sesuatu kini dan di sini, ya. Ini berbicara tentang situasi yang sangat konkret, bukan sesuatu yang bersifat umum atau di awan-awan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, hati nurani, ya, itu berbicara tentang sesuatu yang kita lakukan, ya, hari ini, ya, hari ini dan di sini, ya. Jadi keputusan-keputusan yang kita ambil itu keputusan kini dan di sini, ya. Kini dan di sini. Nah, Saudara bisa bayangkan kalau manusia hanya hidup berdasarkan hati nurani saja, ya. Hati nurani saja. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ya. Istilah mengatakan bahwa hatiku adalah rajaku, ya. Di mana hatiku memerintah, maka ke situlah aku akan melakukannya. Nah, kalau manusia hanya dituntun, ya, oleh hati nurani, apa yang akan terjadi dengan masa depan kita? Ya? Apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita? Ya. Itu sebabnya pentingnya Bapak Ibu harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat supaya memerintah hati kita. Ketika kita menerima Yesus di dalam hati kita, maka Yesuslah yang memerintah hidup kita. Yesuslah yang menguasai hati kita dan Dia yang akan menuntun, membimbing kehidupan kita dari hari ke hari, ya. Dari hari ke hari. Nah, celakanya jika orang hanya berjalan menurut hati nurani saja, ya. Itu sebabnya di masa dispensasi ini kejahatan semakin merajalela. Kejahatan pertama yang dilakukan itu adalah Kain membunuh Habel, ya. Kain membunuh Habel. Dan seterusnya dan seterusnya, kehidupan manusia, ya, karena tidak dikuasai oleh Tuhan, karena tidak dikuasai oleh Roh Kudus, maka kehidupan manusia
itu selalu menghasilkan kejahatan-kejahatan. Walaupun mereka dapat membedakan baik dan buruk, ya, baik dan jahat, tetapi tidak berkuasa untuk menguasai kehidupan mereka karena mereka hanya dipimpin oleh hati nurani, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, di masa ini, masa di mana manusia melakukan banyak kejahatan, ya, dan sampai kepada dispensasi pemerintahan manusia. Nah, mulailah di masa Nimrod, ya, pembangunan menara Babel, ya. Saudara bisa lihat betapa luar biasanya, ya, kejahatan-kejahatan manusia. Manusia ingin, ya, menyamai Tuhan, membangun menara yang tinggi, yang ujungnya sampai ke langit, ya. Yang tadinya Bapak Ibu, ya, manusia sudah hidup hanya berdasarkan hati nurani, ya. Tapi ketika terus dalam dispensasi pemerintahan manusia, maka manusia semakin jahat, semakin jahat, semakin jahat. Nah, di masa ini, sebelum Tuhan menghukum bumi ini dengan air bah, maka disinilah terjadi pengangkatan pertama, ya. Pengangkatan pertama, di mana Henokh diangkat hidup-hidup oleh Tuhan ke surga, ya. Henokh diangkat oleh Tuhan hidup-hidup ke surga sebelum peristiwa air bah terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pelajaran rapture atau pengangkatan ini, ya, tidak hanya terjadi sebelum masa tribulasi, ya, tetapi sebelum masa tribulasi dua peristiwa terjadi pengangkatan, ya. Yang pertama Henokh dan yang kedua adalah Elia, ya. Nanti kita akan belajar dalam pelajaran, ya, berikut, ya. Nah, disinilah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pemahaman tentang pengangkatan orang percaya itu terjadi, ya, karena sudah terjadi di masa pemerintahan manusia sebelum penghukuman, ya, air bah. Henokh terangkat ke surga, ya. Dia tidak mengalami kematian, tetapi diubahkan oleh Tuhan untuk naik ke surga. Dan Henokh hidup di surga sampai saat ini, ya, sampai saat ini. Ini luar biasa Bapak Ibu. Pelajaran, ya, yang kita belajar itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu, pengajaran tentang iman Kristen ini begitu luar biasa, ya. Begitu luar biasa, ya. Tidak ada, ya, bandingnya dengan ajaran-ajaran yang lain, ya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, biarlah kita terus mengikuti pelajaran-pelajaran ini, karena kalau kita pelajari tentang eskatologi ini, kita mempelajari doktrin-doktrin, ya. Doktrin-doktrin tentang keselamatan, doktrin tentang neraka, tentang surga, doktrin tentang Allah Bapa, tentang Kristus, tentang Roh Kudus, ya. Jadi kita mempelajari doktrin-doktrin, ya, dari pelajaran eskatologi ini, ya. Jikalau kita dengan tekun mengikuti pelajaran ini, maka saya percaya bahwa pemahaman saudara tentang kebenaran firman Tuhan akan terstruktur atau sistematis, karena kita mempelajari doktrin-doktrin firman Tuhan di sini, ya. Jadi saya percaya Bapak Ibu, sekali lagi, kehidupan manusia dalam masa dispensasi ini, ya, mereka betul-betul, ya, di masa ketiadaan salah manusia hidup aman, tentram di Taman Eden. Tapi ketika manusia berdosa, manusia hanya dikuasai oleh hati nurani, dipimpin oleh hati nurani.
sehingga apapun yang mereka lakukan, mereka menganggap itu sesuatu yang baik. Nah, kejahatan semakin meningkat, semakin luar biasa, ya. Nah, masuk di masa pemerintahan Kristus, dispensasi masa pemerintahan manusia, ya. Sebelum Tuhan menghukum, ya, bumi ini, ya. Tuhan menghukum bumi ini, ya. Terjadi pengangkatan yang luar biasa, ya, terjadi pengangkatan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari kita terus belajar kebenaran firman Tuhan agar supaya kita bisa lebih menguasai kebenaran firman Tuhan. Nah, saya percaya nanti di masa Taurat, ya, masa Taurat dan juga masa pemerintahan Kristus, ya, kita akan lihat, ya, mana kebenaran firman Tuhan. Nah, tadi saya sedikit menyinggung tentang menara Babel oleh Nimrod, ya, itu di masa pemerintahan manusia, ya. Jadi di sini ketika masa manusia hidup di masa dispensasi hati nurani ini, manusia melakukan banyak sekali kejahatan-kejahatan. Ini berlanjut sampai di masa pemerintahan manusia, ya, di mana Nimrod membangun menara Babel. Nah, jadi sebelum masuk masa pemerintahan manusia, terjadi penghukuman di sini, di mana Allah menghukum dunia ini dengan air bah. Nah, sebelum terjadi penghukuman itu, terjadi pengangkatan, yaitu Henokh diangkat hidup-hidup ke surga. Jadi Bapak Ibu, mari kita terus belajar kebenaran firman Tuhan agar kita dibekali, ya, terus-menerus dengan pengetahuan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati buat pelajaran ini dan sampai kita jumpa pada episode berikut. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya.